Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Jangan bosan-bosan melihat muka saya. Buat sedulur-sedulurku dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Ada nggak yang di luar negeri? Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kelancaran segala urusan, diberi rezeki yang berlimpah, dan bagi yang sedang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, dan yang sehat mudah-mudahan dipertahankan sehatnya. Seperti itu. Melanjutkan video-video sebelumnya, kenapa saya ambil keputusan untuk pensiun dini dari PT KAI. Jadi gini ceritanya, dulu setelah saya pernah cerita melakukan pelanggaran disiplin, yaitu kereta saya melanggar sinyal di stasiun Cepu. Di stasiun Cepu itu seharusnya kereta saya berhenti, tetapi karena saya mengantuk, dua-duanya baik saya maupun asisten masinis saya ngantuk, akhirnya kereta saya kebablasan, apa bahasa Indonesianya, yes, pokok kebablasan sejauh 400 meter dari stasiun Cepu. Nah, di stasiun Cepu itu kereta yang saya bawa, kereta Sembrani itu seharusnya normal berhenti di stasiun Cepu, menaikkan dan menurunkan penumpang. Berhubung saya dan teman saya dua-duanya ngantuk, akhirnya kebablasan sampai 400 meter dari stasiun Cepu. Singkat cerita, ini jadi kenapa saya kok mengambil keputusan pensiun dini dari PT KAI. Jadi gini ceritanya, setelah saya melakukan pelanggaran yang tadi saya ceritakan, itu singkat cerita saya diperbantukan di Pekalongan 6 bulan. Setelah itu dipindah bagian ke pengusahaan aset. Di pengusahaan aset itu petugas atau pegawai yang bertugas untuk ngurusi kontraknya asetnya KAI. Asetnya apa? Rumah dinas dan tanah. Jadi ada rumah dinas yang ditempati orang, itu harus ada sewa rumahnya. Terus ada tanah yang digarap orang, itu harus ada sewa atau kontraknya. Seperti itu. Jadi setelah saya menjadi masinis dipindah di bagian itu. Nah, itu bukan passion saya banget. Yang tadinya saya masinis dipindah di bagian pengusahaan aset. Itu. Ini awalnya saya mengambil keputusan untuk pensiun, tapi bukan masalah pekerjaannya, tetapi masalah keuangan saya. Jadi gini, kalau masinis itu pendapatan yang saya terima, gaji dan lain-lain itu kisaran 13-14 juta lah gitu. Nah, terus saya dipindah di pengusaha aset itu sebagai pelaksana, otomatis gaji yang saya terima itu turun drastis. Yang tadi saya sebutkan itu jadi separuhnya yang saya terima. Nah, padahal uang segitu itu tidak utuh, karena saya sudah ambil pinjaman di bank.
nominalnya ya saya sebutkan, intinya sisa gaji saya itu tinggal 1.200.000. Nah, sedangkan saya itu menyekolahkan anak yang satu di pondok di Gontor Putri 1 dan yang satu kuliah semester 2, kalau nggak 2 3, dan itu sangat membutuhkan biaya banget. Dengan sisa gaji yang saya 1.200.000 itu gimana caranya, saya bingung. Nah, saya akhirnya berinisiatif nyambi Grab online. Saya ambil mobil baru sambil online Grab. Nah, ambil itu setorannya 1 bulan 3.700.000. Sudah sisa gajinya tinggal 1.200.000 tambah ambil mobil setoran 3.700.000, tambah puyeng ngejar setoran. Nah, 1 bulan 2 bulan saya jalani Grab, nyambi Grab, setiap pulang kerja Grab itu nutup, tapi hanya cukup untuk angsuran mobil, tidak ada sisanya. Dan ternyata saya nyambi Grab online pun tidak cukup, tidak bisa menutupi kekurangan yang saya harapkan. Justru malah tambah terbebani dengan angsuran mobil 3.700.000. Nah, akhirnya saya berpikir kalau seperti ini terus anak saya bisa putus sekolah dua-duanya. Nah, akhirnya saya berpikir, berdoa, istiqoroh. Akhirnya saya ambil keputusan untuk pensiun dini. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau pensiun dini itu ada kompensasinya, ada uang kompensasi. Nah, uang kompensasi itu lumayan buat untuk nutup utang saya. Itu pun belum ketutup semuanya, tapi sudah agak mendingan, agak ringan. Jadi setelah itu saya pendi, alhamdulillahnya. Jadi setelah saya beresi utang, walaupun belum beres semua, alhamdulillahnya baru 1 bulan saya pensiun itu saya ditelepon teman saya, diajak bekerja. Alhamdulillah, akhirnya saya ditawari pekerjaan dan saya mencoba untuk ikut daftar, ikut bergabung. Singkat cerita, saya diterima. Begitu. Jadi saya itu bisa tertolong dengan pekerjaan saya yang sekarang. Jadi kalau dilihat secara kasat mata orang sudah bekerja di PT KAI itu sudah enak, pensiun dini itu karena ada alur ceritanya seperti, bukan salahnya PT KAI, salah saya sendiri. Kenapa dulu utang bank, pinjam bank, walaupun sebetulnya saya pinjam bank itu juga buat membangun rumah, merenovasi rumah. Nah, ini pesan saya buat sedulur-sedulur semuanya, kalau bisa jangan ngutang, jangan pinjam, tapi ngumpulin, nabung. Setelah banyak baru apa yang kita inginkan itu memakai uang tabungan tersebut. Tapi banyak yang bilang kalau nggak utang ya kapan begini. Itu prinsip, menurut saya prinsip yang salah. Itu kalau perjalanannya mulus terus,
Nah kalau nggak mulus seperti saya jumpleng gitu. Itu pengalaman buat teman-teman berbagi pengalaman ya. Kalau bisa ngumpulin, nabung, kiranya misalkan ini contoh yang simpel aja, pengen membeli motor seharga 20 juta misalkan, ya udah nabung sebulan 1 juta atau sebulan 500. Setelah uangnya cukup buat beli, enak beli, tidak pikiran angsuran, tidak punya pemikiran, tidak mikir ngaksur utang dan sebagainya. Nah, tapi kalau dikejar kebutuhan karena butuhnya motor sekarang, ya itu terserah kalian. Saya hanya imut-imut ngiliki, sharing itu pengalaman saya. Ngutang itu dampaknya ya gitu. Seandainya saya dulu kejadian itu tidak punya tanggungan utang, mungkin ya saya masih di PT KAI karena saya punya tanggungan utang. Itu akhirnya yang terjadi. Tapi alhamdulillah saya dapat pekerjaan lagi begitu. Oke, begitu teman-teman. Saya cukupkan sekian sharing kali ini. Nanti bisa dilanjut di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.